Komentar pedas Gary Neville untuk Erik ten Hag. Erik ten Hag mempertahankan pekerjaannya sebagai manajer Manchester United pada musim panas. Namun ia belum sepenuhnya aman. Ineos mengadakan tinjauan kinerja di akhir musim, di mana masa depan Erik ten Hag sebagai manajer diperdebatkan. Setelah mempertimbangkan pilihan alternatif, Ineos memutuskan untuk tetap bersama ten Hag. Hal itu terjadi di tengah kegembiraan United saat memenangkan final Piala FA, dan United membutuhkan kepositifan itu untuk bertahan lama. Tidak demikian, 3 pertandingan di musim 2024/2025, United hanya menang 1 kali dan kalah 2 kali. Para penggemar Manchester United mengungkapkan rasa frustrasi mereka selama pertandingan dan saat peluit akhir berbunyi karena Manchester United kalah 3-0 dari Liverpool di Old Trafford. Investor Sir Jim Ratcliffe juga terlihat frustrasi di tribun. Pertanda buruk bagi Erik ten Hag. Legenda klub, Gary Neville, ditanya selama komentarnya pada pertandingan tersebut, apakah ten Hag perlu khawatir setelah hasil ini? Dan kapan tekanan mungkin mulai benar-benar meningkat? Lulusan kelas 92 itu mengatakan kepada Sky Sports bahwa Ineos tidak akan terburu-buru mengambil keputusan, tetapi percaya kesabaran mereka tidak akan terbatas. Neville mengenal baik Direktur Olahraga United, dan yakin sang manajer akan mendapat waktu, tetapi juga harus berkembang. Saya kira dia akan bertahan sampai Natal. Tidak ada keraguan tentang itu. Tidak diragukan lagi bahwa Ineos dan Dan Ashworth memiliki ketenangan dalam dirinya, kata Gary Neville. Tanggal Manuel Ugarte dapat melakukan debutnya. Pemain baru Manchester United Manuel Ugarte harus menunggu sebentar sebelum ia dapat mengenakan kaos barunya untuk pertama kalinya. Gelandang tersebut menyelesaikan kepindahannya ke Old Trafford pada hari terakhir bursa transfer. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan United pada hari Jumat, dengan opsi perpanjangan tahun ke-6. Klub tersebut telah membayar biaya awal sebesar 42,1 juta pound sterling kepada Paris Saint-Germain dengan tambahan biaya tambahan sebesar 8,4 juta pound sterling. Ugarte menjadi wajah baru kelima yang tiba di Old Trafford selama musim panas, setelah sebelumnya mendatangkan Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui. Namun, waktu kedatangannya membuat ia harus menunggu 2 minggu sebelum dapat melakoni debutnya untuk klub. Gelandang tersebut tidak memenuhi syarat untuk tampil dalam pertandingan Liga Primer kemarin akhir pekan melawan Liverpool di Old Trafford, karena tidak terdaftar tepat waktu. Pemain yang bergabung dengan klub baru harus terdaftar sebelum pukul 12 siang waktu Inggris pada hari Jumat sebelum pertandingan akhir pekan. Oleh karena itu, Ugarte akan menyaksikan pertandingan dari tribun. Jeda internasional mendatang berarti United baru akan kembali beraksi pada Sabtu, tanggal 14 September. Tim asuhan Erik ten Hag akan menghadapi Southampton yang baru dipromosikan di St Mary pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ugarte yang mengalami cedera seharusnya dapat bermain untuk pertandingan itu. Erik ten Hag memberikan penilaian jujur tentang Casemiro. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui bahwa tim membutuhkan Casemiro untuk digantikan di babak kedua dalam sebuah keputusan yang sangat jujur mengenai penampilan gelandangnya saat kalah 3-0 dari Liverpool. Itulah yang dibutuhkan tim. Anda tahu saat Anda tertinggal 2-0 melawan Liverpool, Anda harus mengambil lebih banyak risiko. Itu akan terbuka. Saat Anda kalah, Anda harus mengambil lebih banyak risiko. Saya harus memberikan pujian kepada tim. Anda harus terus berjuang dan bersatu, kata ten Hag kepada Sky Sports. Legenda United, Gary Neville, memperingatkan bahwa ten Hag mungkin menghadapi akibat karena menarik keluar pemain seniornya terlalu dini saat mereka kalah telak, kendati penampilan Casemiro mengecewakan. Namun, pelatih kepala asal Belanda itu menegaskan bahwa tidak ada masalah antara bos dan pemain. Anda tahu permainannya dan dia tahu permainannya. Dia akan terus maju dan kami akan terus maju. Dia pemain hebat. Kami akan terus meningkatkan tim dan para pemain di musim ini.
Ia telah berkembang dan telah menunjukkan begitu sering bahwa ia adalah karakter yang hebat. Kita semua telah melihat momen-momen hebat darinya dan ia menjadi penentu di lini tengah. Ia akan menunjukkannya lagi dan akan bangkit kembali. Ten Hag menambahkan, setelah kedatangan Manuel Ugarte dengan transfer senilai 51 juta pound sterling dari Paris Saint-Germain, Casemiro akan mempertimbangkan masa depannya di United setelah tidak lagi menjadi pilihan utama. Lekas membaik. Mason Mount segera comeback di MU. Mason Mount dipastikan akan absen membela Manchester United karena cedera. Sejak pramusim MU tahun ini, Mount banyak dilibatkan oleh Erik ten Hag. Sang playmaker diberikan banyak kesempatan untuk unjuk gigi di skuad Setan Merah setelah musim lalu ia banyak berkutat dengan cedera. Begitu musim kompetisi dimulai, Mount juga selalu jadi starter di skuad Manchester United. Erik ten Hag memainkannya sebagai false nine bersama Bruno Fernandes di lini serang Setan Merah. Namun baru-baru ini ada kabar buruk datang dari Mount. Sang playmaker mengonfirmasi bahwa dirinya kembali mengalami cedera. Kabar Mount cedera ini dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun media sosialnya. Mount menyebut bahwa ia mengalami cedera saat pertandingan melawan Brighton. Pada laga itu ia ditarik keluar pada pertengahan laga dan digantikan oleh Joshua Zirkzee. Mount menyebut bahwa awalnya ia mengira cederanya hanya cedera ringan semata. Ternyata setelah proses pemeriksaan medis, diketahui bahwa cederanya tergolong cukup serius. Dalam keterangan yang ia berikan dan juga keterangan yang Manchester United sampaikan, tidak disebutkan berapa lama Mount akan absen. Namun The Athletic dalam laporannya menyebut bahwa cedera yang dialami Mount masuk kategori sedang, sehingga perlu waktu yang tidak sebentar untuk menyembuhkan cedera ini. Menurut laporan itu, dibutuhkan 4 hingga 5 pekan untuk Mount menyembuhkan cedera itu. Ia baru akan comeback di skuad MU pada bulan Oktober mendatang. Jadon Sancho mungkin dipaksa kembali ke Man United. Jadon Sancho dapat kembali ke Manchester United musim depan meskipun Chelsea berkewajiban membeli pemain sayap itu musim panas mendatang tetapi hanya jika The Blues gagal finish di 14 besar Liga Premier. Kepindahan peminjaman Sancho ke Chelsea akhirnya dikonfirmasi pada Sabtu malam setelah penundaan yang panjang setelah batas waktu transfer berlalu. Dengan pemain internasional Inggris itu diberikan nomor punggung 19 di Stamford Bridge setelah akhirnya memastikan kepindahannya dari Old Trafford. Chelsea diwajibkan membayar sekitar 20 hingga 25 juta pound sterling untuk pemain tersebut musim depan. Tetapi klausul yang tidak biasa telah dimasukkan ke dalam kesepakatan dengan United yang berpotensi membuat The Blues terhindar dari keharusan membelinya. Namun, menurut Telegraph, klausul itu hanya akan berlaku jika Chelsea mengalami musim bencana dan finish di bawah posisi 14 dalam tabel Liga Premier. Berbicara mengenai kedatangannya yang terakhir ke Bridge, Sancho mengatakan ia berharap dapat mengikuti jejak sejumlah legenda Chelsea yang ia kagumi semasa kecil. Ini agak gila, jelas. Ini adalah hari terakhir bursa transfer sehingga diperkirakan akan sedikit gila. Tetapi saya sangat senang semuanya akhirnya selesai. Chelsea adalah ikon. Idola saya saat tumbuh dewasa adalah Didier Drogba dan Frank Lampard dan sekarang saya memiliki kesempatan bermain untuk klub ini seperti mereka. Ini adalah perasaan yang luar biasa, ungkapnya kepada situs web resmi klub.